karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat mengaku. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita. Di acara pertama kita akan membacakan secara responsorial dan telah ada di layar. Pembukaan ibadah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak menjawab. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan mau percaya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka terluput. Janganlah jauh daripadaku. Aku akan memancutkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-puji kau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segala pujian, dimuliakan dan terhormat Dia. Hai segala puji sarai. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Kesesaran orang yang tertindas. Dan Ia menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Salah, ulang limanya. Dan Ia mendengar. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia. Dia akan hidup selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkannya. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah kepada-Nya. Haleluya. Amin. Marilah kita angkat pujian dari NKB 3 Bukit yang jauh, jemaat saya putar balik berdiri. Tanpa kayu salib
kami dapat berkumpul di rumahmu untuk memuji dan memuliakan Bapa. Dan tepat pada hari ini adalah hari Jumat Agung Bapa, di mana Engkau dalam akan disalibkan untuk menembus dosa-dosa kami Bapa. Kami sangat-sangat menyembah dan berterima kasih Bapa atas kasih-Mu kepada kami Bapa. Bapa, ibadah ini kami untuk memperingati hari itu Bapa. Marilah Engkau Bapa buka hati dan pikiran kami agar kami bisa melihat kasih-Mu betapa besar buat kami semua Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum hadir di tempat ini Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Kau jamah Bapa hati dan pikirannya supaya nanti di hari-hari berikutnya dapat beribadah di tempat ini Bapa. Bapa, ibadah ini kami serahkan Bapa mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Secara responsor ya, di sini ada pendeta, jemaat, jadi mohon diperhatikan ya. Di sebuah taman yang bernama Getsemani, anak manusia telah bergumul. Nampak wajahnya yang pucat dan layu, bagaikan membawa beban yang berat, sampai mengeluarkan peluh, bagaikan titik-titik darah yang keluar dari sekujur tubuhnya dan berseru. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bahwa manusia diserahkan sama orang-orang berdosa. Inilah awal anak manusia harus dinista dan dicela, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh para nabi. Ia terhina dan dibiarkan orang, sehingga orang menutup mereka terhadap dia dan bagi lalu dia yang masuk itu anak. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Tetapi sesungguhnya yang ada di kala yang karunia dan kesehatan orang yang diberinya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Pada kehidupan kita yang semua. Amin. Dan tergantung pujian tercurah darah Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hari kami boleh masuk di dalam Jumat Agung. Kami sadar Bapa bahwa hari ini merupakan kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus bagi kami semua jemaat-Mu. Karena kami telah memperoleh keselamatannya daripada Tuhan Yesus sendiri. Oleh bilur-bilurnya kami telah disembuhkan. Kami sadar Bapa di sepanjang kehidupan kami banyak salah dan dosa yang kami lakukan. Ketika kami teringat akan penderitaan yang Tuhan Yesus alami oleh karena kesalahan kami dan dosa kami semua. Untuk itulah Bapa, kami datang bersujud ke hadapan-Mu
memohon pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan Yesus sendiri. Biarlah oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana Engkau telah memberikan pengampunan kepada kami, hari ini kembali kami datang memohon pengampunan yang sempurna daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan Roh Kudus-Mu terus ada membimbing menuntun kami anak-anak-Mu, agar kami tidak melakukan dosa-dosa yang sama, di mana ketika kami melakukan kesalahan kami, di mana kami melakukan apa yang kami jalani dengan ego kami, kembali kami sadar kami menyalahkan Engkau untuk yang kedua kalinya. Ampunilah akan semua salah dan dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk kita mendengarkan anugerah dari Tuhan Yesus. Jemaat undang berdiri untuk mendengarkan anugerah dari Tuhan Yesus yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah berita anugerah bagi kita semua. Saya ulangi sekali lagi, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin. Silakan duduk. Kemudian dari Yohanes 9 Petrus salib. Bersama di segala aman dan tepat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dan dorong pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan
kepadamu, memohon tuntunan daripada Roh Kudus-Mu sendiri untuk kami semua di ibadah Jumat Agung ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, biarlah kami boleh menerima renungan yang berasal dari Tuhan sendiri di Jumat Agung ini. Urapi kami semua sebagai hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, berkati mulut bibir hamba, sehingga semua kata-kata yang keluar adalah kehendak dari Tuhan Yesus sendiri. Bagi jemaat kami yang ada dalam ibadah pada pagi hari ini, urapan Tuhan juga menyertai mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan, boleh menerima kebenaran firman Tuhan, dan lebih daripada itu menyertai perjalanan kehidupan mereka. Mereka boleh bertumbuh dengan benar di dalam iman yang benar. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat di dalam ruangan ini maupun di dalam ruang hati kami. Biarlah kami fokus menerima kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus memampukan untuk kami melakukannya. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sudah memasuki Trisuci Paskah yang kedua ya. Kemarin tadi kalau kita lihat tadi malam ada jemaat Mama Rio mungkin ya yang memposting ya. Siapa yang memposting di grup bahwa tentang pidato daripada Menteri Agama. Ibu ya. Beliau kita harus mengucap syukur bahwa di dalam pidato itu mengatakan soal Trisuci Paskah. Dan kita bergembira dan bersukacita karena kata-kata yang sekarang ya diterima adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, dan hari ini kita masuk di dalam Jumat Agung. Kita boleh melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita buka Alkitab kita atau yang ada di gadget saudara dari Yohanes 19 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Kita akan baca secara bersama-sama bergantian ya, bergantian. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 ya, perikopnya tentang Yesus mati ya. Sampai ayat 3 ayat 42. berapa? Ayat 42. Oke, 42 kita baca secara bergantian. Di situ ada 3 perikop ya. Kalau kita baca Yesus mati, lambung Yesus ditikam, kemudian ada Yesus dikuburkan ya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka prajurit lalu mengangkat kaki orang yang tamam dan kaki orang yang lain disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu meninggalkan lambungnya
yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian itu, ini kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa itu mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya terlalu yang tertulis dalam kitab suci tidak ada ulangan yang akan dikatakan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudahnya itu sudah mereka, ia membunuh Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus memutuskan bagi belakang itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka menurunkan mayat Yesus, mengamankannya dengan hati dan benar dan turunnya dengan lapar, menurut kata orang Yahudi, di dalam menguburkan mayat. Dan dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena itu ada persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh dekatnya, maka mereka mendatangkan mayat Yesus. Demikianlah firman Tuhan di hari Jumat Agung pada hari ini yang kita rayakan atau kita peringati, ya, sebenarnya Jumat Agung. Dan hari ini juga sekaligus kita boleh ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah menjalani bahkan menghayati minggu-minggu sengsaranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, itu minggu sengsara. Sampai semalam kita masuk di dalam ibadah Kamis Putih. Dan hari ini sebenarnya adalah hari yang kalau orang bilang, kalau saya lihat di display picture saya, ya, yang waktu itu, inilah tentang, atau kita bicara tentang cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kalau bukan karena cinta kasihnya, ya, semuanya ini tidak ada yang terjadi. Kalau kita lihat, kita baca di dalam tadi, saya itu menyiapkan sebenarnya ada nats pembimbing di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini sudah sama, kita sudah tahu semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus Kristus itu oleh karena kasih setia Tuhan. Coba Anda bayangkan kalau ada orang rayakan, kalian kan suka merayakan hari Valentine, ya. Sebenarnya lebih dari inilah yang kita rasakan hari ini. Cinta kasih Yesus yang tidak ada dapat dikatakan cinta kasih. Kasih di Golgota itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak menuntut balas dari saudara dan saya, dari siapapun. Lebih hebat dari Valentine yang kita jalankan 14 Februari yang lazimnya. Tetapi dapatkah kita merayakan hari ini Valentine bersama Tuhan Yesus? Gereja rumah doa kita masih kosong sampai hari ini. Tidak merasakan pentingnya hari ini. Kenapa yang kita mau mulai? Mungkin yang dulu-dulu kita tidak pernah ibadah Kamis Putih, ya. Tetapi sekarang kita mulai dibiasakan bahwa kita akan beribadah dengan Tri Suci Paskah. Sehingga kita boleh melihat rangkaian cerita yang harus kita rasakan bagaimana saatnya Tuhan Yesus ketika Dia harus dihukum mati, disalibkan. Pada malam hari itu Dia mengumpulkan murid-muridnya untuk apa?
mengadakan perjamuan. Kemudian dia membasuh kaki dari murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus juga tahu siapa yang akan membunuh atau yang menangkap dia. Tuhan Yesus juga tahu bahwa Petrus nanti akan menyangkal dia 3 kali. Tetapi kita sendiri tidak tahu. Karena hati kita begitu degil. Kita tidak tahu apa kata-kata Yesus yang terjadi di malam Kamis putih itu. Hari ini Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus dikuburkan. Tadi kalau kita baca ada 2 orang yang mengambil bagian yang cukup ditulis namanya di situ, yaitu Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus, ya. Yusuf dan Arimatea ini bukan orang sembarangan. Di Alkitab dikatakan bahwa Yusuf Arimatea ini seorang majelis imam besar dan orang terpandang serta kaya raya. Dan Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi sekaligus duta besar pada saat itu. Jadi mereka berdua mengetahui Yesus Kristus tidak bersalah, disalibkan oleh karena kesalahan kita semua. Sehingga mereka melakukan satu tindakan yang terpuji. Mereka bertindak meminta kepada penguasa saat itu agar mereka boleh menurunkan mayat. Meminta kepada Pilatus saat itu untuk Yesus Kristus dikuburkan. Puji syukur, Pilatus memberikan restu. Sehingga di sini waktu Tuhan Yesus dikuburkan, Yusuf Arimatea dan Nikodemus kalau kita baca memberikan kain kafan yang bagus, bukan kain kafan yang sembarangan. Walaupun dia tahu Tuhan Yesus sudah mati, tetapi dia memberikan yang terbaik. Bahkan di situ dia bilang tadi ada minyak murda, minyak gahar. Ya, berarti mereka berdua orang-orang ini yang boleh mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia melakukan penguburan Tuhan Yesus tidak sembarangan. Yang terbaik diberikan. Dia mempersiapkan penguburan, mencari tempat yang bagus, yang layak, yang tidak pernah dipakai orang. Daerah kosong ini. Dia memberikan kain kafan, minyak murda, gahar. Yang terbaik dia berikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Belajar dari bacaan ini, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan keberimanan daripada Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Imannya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa, menyelamatkan saudara dan saya. Tapi hari ini kita semua dituntut, adakah imanmu seperti ini? Kita sudah menerima keselamatan sebagai orang percaya. Mari kita memaknai Jumat Agung ini bukan sebagai perayaan seremonial. Seringkali kita melihat Jumat Agung adalah perayaan seremonial, sehingga suka-suka kita mau gereja atau tidak mau gereja sama saja dengan hari biasa, ya. Itu yang sering kali. Tetapi di hari Jumat Agung ini sehendaknya ketika kita mengerti, kita memperoleh keselamatan, ya, kita terjadi pertobatan. Yang saya bilang selama minggu pertama sampai minggu itu semua berbicara tentang pertobatan. Sehingga ketika kita melakukan hal-hal di dalam minggu-minggu ini, kita tidak menyimpan amarah dendam di dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan janjinya ada di dalam kehidupan. Kehadiran kita menjadi teladan di sekitar orang-orang kita. Yang lebih utama adalah di sekitar keluarga kita terdekat. Janganlah kita di dalam kehidupan kita yang sudah ditebus, kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Itu yang utama. Jangan menjadi batu sandungan bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang dikasihi, bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi hendaknya kita boleh melihat karya kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, masalah, penderitaan, masalah itu banyak sekali, kesehatan, keuangan, apapun kita, Tuhan katakan, biarlah kita dengan
melakukan tugas pekerjaan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada Dia. Karena Dia pasti akan memberi jalan keluar. Kasih-Nya kepada kita tidak akan pernah berubah. Kalaupun kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, kita sering lalai malah mengasihi Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus cintanya separuh-separuh? Hari ini dikasih makan, besok tidak. Hari ini dikasih nafas kehidupan, besok tidak. Tidak ada. Cintanya tetap sama. Dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Itu yang saya bilang tadi. Kasih di Golgota adalah kasih yang sempurna buat kita semuanya. Mari kita maknai di Jumat Agung ini. Kalau kita lihat Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, kita juga diminta dengan tulus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kehidupan kita yang lama biarkan tenggelam, tidak tahu di tauan, kasih di dalam tubir laut. Tetapi kita masuk dengan kehidupan yang baru. Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Ada lagu kan? Apa nih lagunya, bukan apakah balasmu? Saya lupa itu di depannya apa. Tetapi ketika kita memperoleh keselamatan, kasih setia yang sempurna dikasih dari Golgota, apa balas kita? Apa balas saudara dan saya? Hari ini kembali kita diingatkan bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada satu yang saya boleh sampaikan, ya, itu tadi pagi saya membaca itu, bahwa mungkin yang saya belum sempat itu ya kasih nih. Kisah sengsara Yesus adalah kisah cahaya yang bersinar di dalam kegelapan. Kebaikan yang menang atas kejahatan. Cinta yang mengalahkan kebencian dan kebangkitan yang mengubah kematian dan kehancuran. Tidak heran bahwa sengsara Yesus adalah karya yang paling besar dari cinta kasih Allah. Kisah sengsara adalah sebuah kepastian tentang kisah cinta abadi Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Kita percaya Dia mati untuk kita. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Kata-kata kasih itu yang terus melekat di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kemenangan kebaikannya atas kejahatan masih terus ada. Tetapi Tuhan Yesus meminta kepada kita semua, kita tidak boleh masuk ke dalam kejahatan itu. Tetapi mari melangkah dengan cinta kasih Tuhan Yesus di dalam kebaikan dan kebenaran. Selamat hari Jumat Agung. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan saudara hari lepas hari. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan kami semua untuk boleh mengerti akan makna Yesus mati dengan cinta dan kemurahan hati, dengan kasih sayang dan pengampunan bagi kami. Kami sadar ketika kami tahu bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia sudah memenuhi misinya untuk Allah Bapa. Misi untuk membawa kasih Allah turun ke bumi. Misi untuk membawa harapan kepada dunia. Misi yang tidak hanya untuk memberitahu semua orang bahwa Allah adalah kasih, tetapi juga menunjukkan kepada kita semua, bahkan begitu banyak orang di dalam dunia ini, cinta yang hangat yang terus boleh kami rasakan. Tuhan Yesus yang begitu peduli dan sabar
untuk kami semua, sehingga kami diminta di dalam kehidupan kami semua ini kami boleh membagikan kasih yang sempurna, kasih yang kami terima dari atas Golgota. Terima kasih Tuhan, mampukan kami sekali lagi untuk menjalani hari-hari ke depan kami bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan ya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ambil meja perjamuan, kita mohon doa untuk masing-masing kita merenung di dalam hati. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Mari kita masuk di dalam doa untuk kita mengambil bagian di dalam meja perjamuan. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Adil, di dalam kasih-Mu kami merayakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu. Kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan kami akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami masuk di dalam perjamuan, kami boleh menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan dan menghidupkan, memberkati dan memberi segala sesuatunya kepada kami. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kamu sekalian. Cawan minuman yang kami berkati, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi saudara sekalian. Ambillah.
Boleh bangkit berdiri. Kembali kita angkat pujian sebelum kita melakukan minum. Pada kaki salibmu. Ingatlah roti yang sudah terpecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Biarlah kami semua, jemaat semua mengingat akan penderitaan tubuh Yesus yang tercabik-cabik hanya untuk memberikan anugerah keselamatan buat kita semua. Makanlah. Angkatlah air anggur yang ada di tangan kananmu. Percayalah bahwa anggur ini sebagai darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru yang sudah tercurah buat kita semua. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Minumlah. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari Jumat Agung ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami jemaat dari Rumah Doa Cahaya Fajar Pengharapan. Kami boleh masuk di dalam meja perjamuan. Kami diingatkan akan karya keselamatan Tuhan Yesus bagi kami, pengampunan segala dosa dan kesalahan kami. Bahkan Tuhan, Engkau menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau sudah menebus hidup kami dari lubang kubur dan memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami semua boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan yang telah Tuhan ingin kami lakukan dan kami jalani. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil majelis mengambil
Dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang berada di dasar hati kita. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tidak henti kami datang kembali menghadap Bapa, menaikkan doa dan syukur kami di mana Tuhan telah menyertai kami dari awal penganan dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam kasih dan keterangan Tuhan. Terima kasih kalau di Jumat Agung ini kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami sudah mempunyai panutan teladan di dalam kehidupan kami. Engkau mati bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang sempurna di atas kayu salib di bukit Golgota. Bapa, di dalam kami menjalani kehidupan kami hari-hari selanjutnya, kembali kami teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Bapak Hendro Siregar, di dalam kelemahan tubuh yang dia alami, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjamah bahkan memulihkan, agar Pak Hendro boleh kembali di dalam sukacita yang daripada Tuhan, menjalani kehidupan berkeluarga bersama-sama dengan istri dan ketiga anaknya. Tuhan limpahkan dan tambahkan berkat di dalam kehidupan anak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa adik Sano yang mengalami kelelahan tubuh dengan batuk pilek oleh karena kelelahan atau masuk angin. Kami percaya Tuhan tidak begini, tidak henti-hentinya kami bawa anak ini ke hadapan. Jamah dan berkati, biarlah pemulihan boleh dialami oleh adik Sano. Berkati kedua orang tuanya yang dengan penuh kasih selalu ada menyertai pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini, sehingga sejak kecil, sejak ini mereka boleh mengenalkan kepada Engkau melalui ibadah-ibadah di rumah doa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik Aura yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit panas yang dia derita. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk menjamah, memulihkan, memberikan pemulihan dan kesembuhan buat Aura. Dan Engkau berkati kedua orang tua, Mila dan Nandung. Biarlah kedua orang tua ini benar-benar di dalam kasih yang mereka sudah terima lebih dulu dari kedua orang tuanya, dari Tuhan Yesus sendiri yang telah mati di Golgota untuk keselamatan mereka, sehingga mereka juga boleh belajarkan kasih yang mereka sudah di awal terima melalui kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah keluarga ini Bapak. Biarlah teladan daripada kasih Kristus ada di dalam kehidupan keluarga ini. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dari rumah doa yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui sedalam-dalamnya keberadaan mereka. Engkau mengetahui sedalam-dalamnya nama-nama mereka semua. Berkati keluarga dari rumah doa ini Bapak, agar menjadi keluarga yang dipenuhi oleh cinta kasih yang daripada Tuhan, boleh mengasihi keluarga mereka, istri, suami, anak-anak, ataupun orang tua, baik sebagai orang tua dari pihak suami, istri, ataupun mertua. Cinta kasih itu boleh ada terus di dalam keluarga ini. Jangan biarkan cinta kasih ini lewat begitu saja di dalam kehidupan mereka berkeluarga, di dalam kehidupan berjemaat daripada jemaat rumah doa ini Bapak. Ikatkan tali kasih itu sehingga kami boleh merenda tali kasih itu di dalam kehidupan berjemaat kami, sehingga tidak ada yang sia-sia. Kami boleh mengikuti ibadah Jumat Agung, tidak ada yang sia-sia oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik remaja, anak-anak sekolah, SMP, SMA, ataupun yang masih SD, bahkan sampai perguruan tinggi. Tuhan, Engkau sertai pertumbuhan anak-anak ini. Biarlah mereka bertumbuh dengan takut akan Tuhan dan mempunyai tanggung jawab
terlibat dalam bidang sekolah mereka masing-masing. Dan terlebih lagi Bapak, Engkau ajarkan kepada anak-anak kami ini untuk menghormati kedua orang tuanya. Karena ketika mereka ada di dalam kehidupan yang menghormati kedua orang tuanya, menghormati orang-orang yang lebih tua, mereka boleh merasakan ada satu sukacita, ada anugerah yang datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri, yang akan memberkati kehidupan mereka selanjutnya dan mencukupkan apa yang menjadi keperluan mereka di dalam cita-cita mereka. Mereka gantungkan bukan di atas kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka bersandar penuh bahwa ada tangan Tuhan yang terus menjamah menguatkan mereka, bahkan memberkati apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati buat kami semua, jemaat kami, Engkau sucikan, Engkau jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh masuk di dalam ibadah Paskah pada hari ini. Kami percaya ketika kami berada di jalan terang, di jalan yang telah Engkau tuntun, di jalan yang telah Engkau berikan kepada kami, maka damai sejahtera Tuhan menuntun kami. Kami juga berdoa untuk calon pengantin yang akan diberkati pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Kami serahkan anak-anak ini di dalam tangan Tuhan. Sertai mereka, beri mereka kekuatan Bapak, sehingga pada waktunya nanti semua anak-anak ini dapatkan keadaan sehat, dan majelis yang mengambil bagian di dalam tugas pernikahan ini boleh menjalankan tugas pelayanan ini, melayani jemaat dengan takut akan Tuhan dan dengan sungguh-sungguh melayani pada hari esok mendatang. Berkati juga jemaat yang mungkin akan hadir di dalam acara pernikahan ini. Tuhan tuntun mereka semua, karena kami percaya hari yang indah ini tidak hanya dinikmati oleh mereka berdua, tetapi boleh dinikmati, boleh dirasakan oleh jemaat dari rumah doa cahaya Fajar Pengharapan ini Bapak. Terima kasih untuk semuanya ini Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami percaya Engkau akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari kemuliaan, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus Kristus kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan Dia juga yang mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima